Sosok cantik berbaju merah penunggu Cinumpang. Cinumpang suatu lokasi di kaki Gunung Gede Pangrango yang menyimpan ketenangan dan keindahan alam yang asri dan sejuk. Di sana terdapat wisata bumi perkemahan yang sangat ramai dan favorit dikunjungi pengunjung di era 80-an sampai 2000-an dan hingga kini. Namun tempat tersebut tak seramai dahulu yang banyak persaingan wisata di era kini. Sebelah utara Cinumpang terdapat air terjun Curug Sawer yang viral sejak dibangunnya jembatan gantung Situ Gunung, serta terdapat bendungan air milik PDAM yang mengairi masyarakat kota dan Kabupaten Sukabumi. Di balik jernihnya air Sungai Cigunung yang membelah wisata Cinumpang, dan di balik keindahan dan ketenangannya juga terdapat cerita-cerita mistis yang sering menjadi buah bibir di kalangan wisatawan maupun masyarakat sekitar. Sosok wanita berparas cantik dan memakai baju merah kerap kali menampakkan kepada pengunjung ataupun masyarakat yang sedang memancing di area Cigunung. Parasnya yang begitu cantik seakan mengajak orang yang sedang memancing atau berada di area bendungan yang dibangun pada tahun 1987-an. Sosok tersebut hingga kini sering muncul di pagi dan malam hari. Tim jelajah malam akan mencoba menelusuri dan menanyainya kepada sesepuh Cinumpang. Assalamualaikum, selamat malam, jelajah malam. Bertemu lagi bersama saya Asep Jolong. Kali ini saya akan mengeksplor salah satu tempat kaki Gunung Gede Pangrango, itu berdekatan dengan salah satu wisata yang ada di Kecamatan Dampit, yaitu Bumi Perkemahan Cinumpang. Bumi Perkemahan Cinumpang itu berada di kaki Gunung Gede Pangrango yang saat ini untuk wisatanya sepi, dikatakan ada saingan wisata juga. Kedua juga karena ada proyek, jadi saat ini kurang begitu ramai. Nah, cuman untuk kali ini saya akan menelusuri tentang kehidupan yang ada di sekitaran kaki Gunung Gede Pangrango, yaitu di sekitaran Bumi Perkemahan Cinumpang. Dan saya sudah berada di lokasi pintu masuk Cinumpang yang berdekatan dengan bendungan atau PDAM, dan ini ada sesepuh di Cinumpang, yaitu Mbah Didi. Kita akan ngobrol, bertanya tentang apa saja yang ada di Cinumpang di kehidupan malam bersama Mbah Didi. Kita yang baru bergabung bersama Jelajah Malam, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan bagikan. Bagaimana kehidupan Cinumpang saat ini dengan wisata saingan dengan wisata lainnya. Nah, kebetulan saya sudah berada di salah satu tempat, yaitu dengan sesepuhnya Cinumpang atau Suhu Cinumpang, ini dengan Mbah Didi. Nah, Mbah Didi ini kurang lebih sudah tinggal di Cinumpang sekitar lebih 50 tahunan. Ada keunikan dan keindahan Cinumpang selain dari tempat wisata, juga hal-hal kehidupan malam atau dunia malam di area Cinumpang. Kita akan coba kupas tuntas dengan narasumber kita, sesepuh yang ada di Cinumpang, yaitu dengan Mbah Didi. Malam, Mbah. Selamat malam. Nah, Mbah, kalau bicara Cinumpang yang Abah setahu Abah, kurang lebih Abah berapa tahun Mbah tinggal di sini, Mbah? Ya, 50 tahunan lah. 50 tahun. Kurang dari 50 tahun, Mbah, suka duka tinggal di Cinumpang itu seperti apa sih, Mbah?
Ya, kalau dibicarakan masalah itunya banyak terjadi ya dibilang mistis yang emang mistis, yang percaya sama mistis, yang tuh abah yang kejadian-kejadian ya sering orang ketiban longsor yang jualan, orang yang jatuh dari tebing, yang nyasar di gunung. Ya. Abah, sebelumnya Abah mau membicarakan masalah nama Cinumpang. Ya. Cinumpang itu berbelah dua dengan desa Gede Pangrango yang sebelah kiri dan sebelah kanan desa Sukamaju. Kenapa dibilang Cinumpang? Yang punya wilayah Sukamaju, yang numpang tani daerah luar disebutkan Cinumpang. Cinumpang Pak, ya. Cinumpang. Jadi yang punya wilayah Sukamaju, yang numpang tani, yang numpang ngebun itu orang-orang luar, bukan orang Sukamaju. Nah itu cerita sejarah Cinumpang. Suka ada yang nanya tamu-tamu dari Jakarta apa namanya Cinumpang. Kata apa bilang aja Cinumpang banyak orang nginep, banyak orang numpang tidur di sini. Nah gitu aja, abang nggak mau panjang lebar masalah itu. Kalau cerita mistis ya memang banyak, memang laporan. Bahkan waktu yang banyak camping suka ada yang kesurupan. Sebenarnya kesurupan itu bukan kesurupan didekati orang-orang itu, orang malas makan masuk angin. Kesurupan ya Pak, ya. Jadi kesurupan. Setiap camping, setiap orang-orang camping pasti kesurupan. Setiap. Ya. Terakhir abah itu ada anak mahasiswa satu rombongan itu mah kesurupan. Pas jam 2 malam abah dipanggil ke pos. Dan kebetulan abah itu merangkap di penjagaan pos Cinumpang. Iya. Ya kalau ada yang kesurupan itu suka abah dicari, Pak ada yang kesurupan. Ya paling abah mah itu aja. Ya kan ada yang dari muslim, ada yang non muslim. Ya kalau orang muslim ya dikasih ayat 15, doa Sulaiman. Nah kalau non muslim kan nggak ngerti, ya pakai bawang putih aja. Kita kasih bawang putih, kena hidungnya, dipijit kakinya, udah. Dia kan kalau udah dipijit kakinya, terutama asal jangan ininya aja, sarafnya suka sembuh, sadar langsung kasih teh manis, kasih yang anget-anget, ya sembuh lah gitu. Bah, kalau bicara Cinumpang itu kan identik dengan salah satu bendungan Pak, ya? Atau mungkin PDAM ya? PDAM. Nah, dulu kan sempat ada cerita di bendungan tersebut kalau wisatawan khususnya malam katanya Pak ya. Pernah ada yang meninggal atau itu. Mungkin dari segi mistisnya tuh apakah ada gangguan-gangguan hal gaib atau seperti apa nih Pak? Kalau terjadi masalah di bendungan yang tenggelam tidak ada. Cuma terjadi waktu itu ya ada anak yang camping dibunuh di situ gunung, dibuang di atas bendungan gitu kan. Nah, sebenarnya itu bukan direncanakan mungkin dari Jakarta dibunuhnya di sini, bukan karena tenggelam di bendungan, bukan. Bendungan itu udah 87 mulai peletakan batu pertama. Selesainya tahun 87, 88 kan? 99 ya? Nah, 2 tahun kan. Alhamdulillah selama proyek nggak ada terjadi yang bahaya, yang kena nggak ada. Alhamdulillah selamat. Cuman waktu itu ya yang banyak itu ya gitulah orang-orang yang iseng, yang mandi ya itu mah yang kena yang biasa lah. Banyak cerita sebenarnya tentang Cinumpang Pak ya. Tentang adanya katanya ada banyak anak kecil atau dulu kan sempat ada pohon besar. Salah satu atau tempat orang camping ya, mahasiswa pernah camping di sana. Pas begitu dipoto
ternyata bukan di pohon bah katanya, itu di paha, di paha makhluk besar. Itu bah bisa diceritakan bah itu apa deh bah, sosok apa tuh bah? Ya mungkin itu mah lagi kebetulan aja kita sebagai orangnya lagi kosong pikirannya, itu juga lagi apes mungkin yang nunggunya ketemu bertemu lah gitu. Oke. Ya bertemu ya lagi gitu kan, lagi pada kebetulan. Tapi Abah sendiri mah belum pernah gitu kan, belum pernah ketemu dengan orang-orang gitu mah. Tapi kata-kata orang mah sampai sekarang juga masih ada. Kalau hari Jumat suka ada ya perempuan cantik pakai baju merah. Itu sebelah mana bah? Di atas ada batu gede. Ada batu gede di situ, perempuan itu pakai baju merah, rambutnya panjang, suka ngajak ke sana ke atas. Kalau kita ikutin mungkin itu sampai ke Gunung Gede, ngikutin dia. Sering terjadi orang-orang yang mancing itu melihat itu. Sekarang juga kalau Abah sih ya belum pernah gitu karena Mungkin itu di siang hari atau di malam bah? ya siang hari, pagi-pagi. Oh siang hari, malam ya. Ya, Ini sosoknya perempuan cantik ya? perempuan cantik pakai baju merah. Baju merah. Itu bukan satu orang, udah puluhan orang yang lapor sama Abah. Kata Abah udah jangan diikutin, nanti kamu celaka. Oke. Dia suka ngajaknya ke atas Pak. Oh, gitu. Nah itu kejadian Cinumpang. Sampai sekarang masih ada. Masih ada bah ya? Masih ada. Kalau lagi kebetulan dia ada mah. Ya di situ ada batu gede, di situ batu masjid namanya. Batu masjid. Masih areanya masuk Cinumpang atau masih? Cinumpang di atas bendungan. Oke. Selain Cinumpang, Abah ini kan salah satu kalau dibilang pesepuh ya, sesepuh Cinumpang dan sudah tahu hal-hal dari mistisnya, pengalamannya, termasuk wisata. Sempat dikabarkan tahun sekitar 2000-an Pak ya. Dikabarkan ada salah satu pendaki atau wisatawan yang pernah hilang di gunung Pak. Bahkan dikabarkan meninggal ada berapa orang. Ini kan salah satu Abah ikut ya dalam pencarian itu dengan tim besar ya. Ini ada cerita di balik kisah itu, ada mistis Pak yang berkembang bahwa ada salah satu yang hidup yang jatuh. Ternyata katanya di dalam hutan itu ada yang ngasih makan, roti, masuk rokok. Nah itu gimana Bah tuh bisa ceritakan Bah itu mesti apa? Waktu itu ada tamu ke Pasir Tugu ke Bapak Adi, dia pengen ke Gunung Gede. Kirain mereka Gunung Gede itu dekat. Dia nggak bawa makanan, nggak bawa perlengkapan, cuman modal nekat. Ya. Pas dipatok 88 dia kemalaman. Kemalaman, kedinginan, mau api unggun nggak bawa korek. Nah dia memaksakan diri ya pulang. Dikenakan di atas karena mendengar suara aneh. Ya. Pada lari di situ, pada lari nggak tahu arah. Sebagian ada yang ke jurang, sebagian ada yang kemana, ada yang ke danau situ gunung. Semuanya itu 5 orang. Yang jatuh kalau 3 orang yang jatuh, yang hidup 2 orang. 14 waktu itu ya lapor kepada tim SAR, kepada Wanagri lapor kepada taksi Sukabumi juga ada waktu itu. Nah di situ ya udah 14 hari, udah capek, akhirnya dia datang ya ke Abah, datang Abah cari orang pintar, Pak tolong ini ada orang kesasar, udah 14 hari pencarian udah lelah, coba minta petunjuk dari orang tua. Nah, di situ dikasih pisang 2 biji, dikasih pisang 3-4 biji, dikasih pisang itu Ambon, yang 2 masih utuh, yang 2 masih udah busuk, pasti buka di atas. Nah saya bersama rekan-rekan sama warga, kata orang tua hari Sabtu udah pasti dapat. Nah saya berangkat sama warga ke patok 88 di atas. Dia sama petugas dari Taman Nasional, dari Perhutani juga waktu ikut.
Nah, Abah dilarang, bah ke situ bah katanya udah. Abah kan ngikuti jejak orang tua. Ya. Nah, harus dapat, nah, Abah kan dikasih rokok, dibakar, asapnya tuh ke bawah gitu. Pas jam 2 malam, pas jam 2 siang, alhamdulillah Abah adan dulu. Di situ adan, alhamdulillah. Pas jam 12 tuh sampai titik ketemu dengan mayat itu. Sudah mayat ya? Nah, sudah jadi mayat di bawah curug. Hmm. Nah, yang satu mana nih, yang satu dicari, nggak tahu, ada di bawah batu. Hmm. Dia udah setengah jam nggak sadar, udah dikasih minum, bawa air hangat, dikasih minum, dia baru sadar. Terus ditanya, kok kamu ada di sini udah berapa hari? Udah 14 hari. Habis kamu makan apa di sini? Kalau jam 12 malam suka ada yang ngasih tuh, perempuan cantik, bawa nasi sama daging sama empal, kadang ngasih rokok 1 batang. Rokok apa? Rokok Samsu. Udah habis makan suka menghibur, suka nyanyi, gitu. Cewek cantik teh katanya. Itu salah satu korban yang hidup ya? Yang hidup. Mana kuntungnya? Tuh, kalau dilihat bukan kuntung tapi batang kayu. Lalu minumnya minum apa? Ini ada air, memang ada air busuk kecil, minum. Alhamdulillah. Nah itu bicara dari sana, Bu, bisa nggak dikaitkan dengan yang tadi ada menari atau apa yang ngasih makan cewek itu? Mungkin itu dari sosok apa kira-kira, Bang? Ketawa-ketawa Bang. Sesungguhnya sosok putri cantik, suka nyanyi, kemudian cuma saya nggak ngerti, nggak Sunda. Ini lagu kidung berilak gitu lah. Enaknya. Kalau dia kalau udah subuh pulang titip. Oh gitu. Suka pulang, pamitan. Itu rutin tiap jam 12 datang. Kadang-kadang bawa roti. Kadang-kadang. Tapi rokok Samsu itu nggak lebih dari 1 ngasihnya. Satu ya. Terus ada sekitar lokasi itu tebal sa rumput-rumput habis. Habis rumput-rumput dibakar dan diciptakan lah gitu. Seolah-olah menyerupai makanan. Itu ada tepuk. Memang sekitar batu. Kayak batu itu ada pas dia ke saung batu itu. Menurut versi masyarakat, Abah sendiri ini kan banyak yang bilang ada masyarakat yang pulang ya tiap malam suka ketemu makhluk aneh dan sebagainya, anak kecil. Itu bagaimana dari sosok itu, apa tuh maksudnya? Emang betul, itu bukan dari 1 orang, udah hampir 4 orang yang bilang sama Abah kalau pulang malam suka anak kecil pada gentayangan di situ katanya. Suka teriak-teriak begitu. Mungkin lah itu jembatan baru, karena belum diselamatin ya. Mungkin lah gitu ya. Mungkin juga di atasnya dia udah nggak ada tempat duduk, gedungnya udah rame. Mungkin dia pindah ke sini. Bahkan Abah sendiri kemarin pernah terjadi di situ. Rasa sajen, Abah diganggu gitu. Abah juga kena. Pas malam Jumat. Nah, Abah didatangin begitu. Abah juga mau dikeroyok, cuma di impian gitu. Dalam mimpi. Dikeroyok sama anak kecil. Cuman Abah dilawan. Kata Abah di sini bukan sehari 2 hari, udah puluhan tahun duduk penghuni di Cinumpang dan di Bola Hutan sampai sekarang. Cuman waktu itu ada ibunya yang cantik lah macam dia, minta maaf sama Abah karena belum tahu Abah, dan mohon dimaaf anak saya. Abah kasar sama Abah. Waktu itu Abah langsung ketika Abah sembuh sampai sekarang alhamdulillah. Oh, jadi tadinya ada sesajen banyak. Sesajen ditendang. Apa tendang? Mungkin kan dari segi keagamaan takutnya sirik ya. Tapi ternyata di samping itu ada makhluk melalui dalam mimpi Abah yang marah lah karena mau nyerang Abah gitu ya. Abah dilawan. Bah, mungkin cerita-cerita untuk di Cinumpang itu kan sangat luar biasa ya. Kebetulan kaki Gunung Gede Pangrango yang langsung berpusatnya ke alun-alun Sudah Kencana.
baik di Cinumpangnya, air terjun Curug Sawer, Curug Kembar, sampai hutan ya, hutan rimba. Nah, ini kan salah satu pelajaran atau buat masyarakat khususnya, jangan sampai di alam kita itu masih ada alam lain. Kita saling menghargai baik. Jadi kita tidak mengganggu, makhluk lain pun tidak mengganggu kita ya. Cuman masyarakat sering berpendapat atau menyalahartikan bahwa di salah satu tempat ini ada genderuwo lah dan sebagainya. Mungkin kan balik lagi salah satu halusinasi kita ya. Karena Tuhan sudah menciptakan bahwa di kita tuh ada alam lain selain kita, itu salah satunya dengan ada jin. Dan itu sudah masuk ke dalam rukun iman ya. Rukun iman bahwa kita harus percaya ke hal-hal gaib ya. Salah satu bentuk iman kita pada hal gaib. Jadi siapapun untuk masyarakat yang selalu mengkaitkan di tempat ini ada yang meninggal hidup lagi atau ada kuntilanak dan sebagainya, mungkin sifatnya dari bangsa jin mungkin itu Bah ya. Mungkin Abah mau berpesan kepada para wisatawan, warga sekitar atau siapapun yang datang ke Cinumpang itu harus apa sih Bah yang harus dijaga juga? Ya, yang dijaga kita pertama ya kita jangan sampai kita bicara kotor. Ya, di luar negeri kita jangan sombong. Jaga terutama jaga kita jangan sampai harus patuh kepada ya aturan-aturan yang diterapkan sama yang di atas pengelola petugas ya, harus menurut juga kalau ada kata kita harus kalau ke hutan harus melalui syarat-syarat supaya kita tuh ada disebut ada gandek ya, ada yang ngantar, jangan main seronok, hargai petugas taman nasional. Ya itu kan kalau di Cinumpang ya petugas pariwisata disebutkan kita harus nanya dulu bagaimana, jangan kita lewat aja. Nggak tahu aja kalau udah hilang yang repot warga. Minimal ada sesepuh tokoh ya. Ya, jaga pelestarian alamnya jangan diganggu. Sebenarnya mah kan kalau menurut peraturan menginjak tanah nasional itu menginjak itu juga harus ada izin. Ada aturan-aturannya harus kita patuhi. Jangan kita main seronok lah gitu. Supaya demi keselamatan. Terakhir kemarin kan makan di Danau Sikutunung kemarin terakhir ada yang tenggelam gitu kan, karena dia itu sudah menuruti peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Nah itulah pesan dari Abah ke wisatawan yang di mana aja harus mentaati peraturan lah gitu ya. Ya sekian dari Abah begitu dan pengalaman Abah juga cerita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di sini ini mah hanya cerita. Ya. Nah, gitu. Baik Bah, terima kasih untuk bincang-bincangnya Bah. Mudah-mudahan bagi para kawan-kawan sahabat Gajah Malam, khususnya buat para wisatawan juga, agar datang ke suatu tempat wisata bisa menjaga norma-norma, adab, tata krama, dan yang paling utama tidak melakukan hal-hal buruk atau sombong. Sahabat Gajah Malam, itulah bincang saya bersama Mbah Didi yang beliau ini tinggal di Cinumpang sudah puluhan tahun bahkan dan itu tinggal sendiri keluarga Bah ya, hanya di keluarga saja tidak dan lain. Jadi hiruk pikuknya pengalaman beliau ini salah satu yang menolong korban dari yang jatuh di Gunung Gede kan, inilah beliau Mbah Didi. Begitu terus Gajah Malam, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di setiap tempat dan lokasi selalu mempunyai cerita-cerita yang melegenda. Namun semua itu terlepas dari cara kita berpikir dan mengimaninya. Semua sudah diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah cerita menjadi cerita sebagai kearifan lokal suatu tempat.